wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 7 semuanya? Nah, perkenalkan saya Rizky Rahmawati. Nah, ini untuk pertama kali ya kita tatap layar. Kalian melihat video saya secara langsung seperti ini. Baik, kita sudah 2 kali melihat video. Yang pertama mengenai objek IPA, yang kedua mengenai klasifikasi makhluk hidup. Kali ini lanjut kita ke bab yang ketiga mengenai klasifikasi materi. Jadi kemarin sudah klasifikasi makhluk hidup tentang apa saja di makhluk hidup di sekitar kita. Nah, kali ini makhluk tidak hidup atau klasifikasi materi. Baik, pertama-tama klasifikasi materi yang ada di sekitar kita ada 3. Yang pertama ada benda padat, ada benda cair, yang ketiga ada benda gas. Saat kita di SD sudah dipelajari ya, di mana benda padat memiliki ciri khas, di mana benda padat itu memiliki bentuk dan volume yang tetap. Jadi meja mau ditaruh di luar ruangan, di dalam ruangan, dimanapun dia tetap meja. Berbeda dengan zat cair atau benda cair. Bayangkan air, awalnya di gelas, kita masukkan ke botol. Volumenya tetap, tapi bentuknya berbeda karena mengikuti wadahnya. Begitu juga dengan benda gas. Nah, seperti yang kita hidup saat ini kan gas ya. Jadi gas memiliki volume dan bentuk yang berubah-ubah. Baik, kita akan menelaah satu persatu ciri tentang 3 benda itu. Yang pertama, benda padat. Nah, benda padat contohnya ya ada kayu, batu-batuan, terus ada benda-benda di sekitar kita yang dapat kita sentuh dengan mudah. Benda padat memiliki jarak antar partikel yang sangat dekat, susunannya pun rapat, sehingga tarik-menarik antar partikelnya itu sangat kuat. Maka dari itu, karena sangat kuat itu, si zat padat ini partikelnya sangat susah untuk bergerak. Berbeda dengan zat cair. Kalau zat cair, partikelnya jaraknya itu agak berjauhan, agak berjauhan. Tarik-menariknya pun agak lemah, sehingga dia dapat bergerak dengan mudah, tapi tidak meninggalkan kelompoknya. Susunan partikel pada zat cair ini lebih tidak rapat, jadi agak tidak rapat ya dibanding zat padat. Untuk benda gas atau zat gas, nah, jarak partikelnya sangat luas, sangat berjauhan. Susunannya pun tidak teratur. Nah, maka dari itu gaya tarik-menariknya sangat lemah, yang menyebabkan si partikel ini sangat mudah untuk bergerak dan berpindah, mudah pula untuk meninggalkan kelompoknya. Seperti itu sifat 3 benda. Contoh-contohnya sudah kita temukan ya di alam sekitar kita. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Pertama, unsur. Unsur adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia ataupun dipisah secara kimiawi, itu tidak bisa lagi. Unsur sendiri dibagi menjadi 3. Ada unsur logam, unsur non-logam, dan unsur semi-logam. Baik, unsur logam. Kita bahas dulu unsur logam. Unsur logam warnanya berkilat, dia dapat menghantarkan panas ataupun listrik, kemudian dia mudah ditempa dan dibentuk. Contoh-contohnya ada banyak ya, seperti tabel di bawah ini. Nah, ada besi, ada aluminium, baja, emas, dan banyak lagi. Yang kedua ada unsur non-logam, warnanya tidak mengkilat, tidak mudah dibentuk dan tidak bisa dibentuk karena berupa udara sebagian besarnya. Nah, maka dari itu si non-logam ini tidak dapat menghantarkan panas, tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, unsur non-logam contohnya sebagai berikut. Nah, gitu ya, ada oksigen, hidrogen seperti itu. Itu sangat luas, sangat banyak kita temukan di kehidupan kita. Yang ketiga adalah unsur semi-logam. Unsur semi-logam itu gabungan dari unsur logam dan unsur non-logam. Contohnya ada silikon dan germanium. Seperti ya. Berikutnya kita akan membahas mengenai senyawa. Baik, senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang digabung dengan reaksi kimia ataupun secara kimiawi. Nah, gabungan unsur-unsur ini awalnya
sebagai logam ringan, sedangkan klor memiliki sifat sebagai gas beracun. Ketika digabung secara kimiawi menjadi NaCl. NaCl, natrium klorida, sering kita sebut sebagai garam dapur. Sangat berfungsi, bermanfaat untuk kita semua. Makanan tanpa garam dapur tidak ada enaknya sama sekali ya. Nah, maka dari itu bedakan mana unsur, mana senyawa. Contoh senyawa sebagai berikut. Nah, yang tadi awalnya unsur itu hanya ada satu atau dua huruf, sekarang senyawa banyak. Seperti ini ya. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai yang ketiga, campuran. Campuran adalah gabungan dari beberapa unsur dan senyawa yang dengan takaran tidak tepat atau tidak tetap. Seperti itu, tanpa reaksi kimia saat pencampurannya. Campuran sendiri ada campuran heterogen dan campuran homogen. Heterogen. Campuran heterogen berarti dari beberapa beda jenis, di mana campurannya itu kita masih bisa membedakan. Ini campuran A ditambah B, ketika dicampur kita masih membedakan. Oh, ini A, ini B. Contoh, air kalian campur dengan minyak, kalian masih bisa membedakan. Oh, ini air, ini minyak, kelihatan. Terus ada pasir dengan kerikil, maupun dicampur kita bisa membedakan. Oh, ini pasir, ini kerikilnya. Beda dengan campuran homogen. Campuran homogen ini sering disebut sebagai larutan karena kita sudah tidak bisa membedakan unsur penyusunnya. Misalkan air dan sirup, ketika dicampur kita sudah tidak bisa membedakan mana yang air tadi, mana yang sirup tadi. Air dengan garam, air dengan gula, seperti itu ya. Maka dari itu kita bisa menikmati es teh, menikmati es jeruk, seperti itu. Nah, di campuran homogen ini kita akan mendemonstrasikan mengenai larutan asam, basa, dan garam ataupun netral. Baik, kemari kita melakukan demonstrasi. Ikuti demonstrasi berikut ini. Berikut alat dan bahan dalam membuktikan mana yang larutan asam, basa, dan netral. Nah, berikut yang pertama ada larutan garam, di mana campuran air dan garam. Ada jeruk, di sini ada lemon, kita campurkan dengan air hangat. Yang terakhir ada air sabun. Nah, untuk pembuktiannya kita membutuhkan indikator berupa kertas lakmus. Di sini ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kita buktikan satu persatu ya. Jadi begini, ketika kertas lakmus ini dimasukkan ke dalam larutan, apabila kertas lakmus merah yang awalnya merah berubah jadi biru, berarti larutan itu bersifat basa. Tapi ketika tetap merah, berarti itu asam. Dan biru, ketika biru yang awalnya biru berubah jadi merah, berarti larutan itu bersifat asam. Dan ketika tetap biru, larutan itu bersifat basa. Tapi ketika keduanya dimasukkan, kok nggak berubah warna semuanya, itu berarti netral ataupun garam. Asam memiliki pH di bawah 7. Dan larutan asam ini melepas ion H+. Sedangkan larutan basa itu memiliki pH di atas 7, melepaskan ion OH-. Sedangkan larutan garam atau netral memiliki pH 7. Asam berbahaya bagi tubuh kita, sedangkan basa lebih baik untuk tubuh kita. Lakmus biru kita masukkan terlebih dahulu ke larutan garam. Tidak berubah warna. Kemudian lakmus merah kita masukkan. Sudah. Kalau sudah, kita keluarkan atau kita tunggu saja seperti ini ya. Merah tetap merah, biru tetap biru. Itu menandakan bahwa air garam bersifat netral ataupun pH-nya 7. Kita beralih ke jeruk. Nah, jeruk kita masukkan lakmus berwarna biru. Kita masukkan ke jeruk, awalnya biru. Nah, kelihatan langsung berubah warna. Beda ya dengan biru yang sebelum dicelup. Ini beda. Ini merah menjadi merah, yang ini tetap biru. Sedangkan yang lakmus merah, ketika kita masukkan ke jeruk, tentu dia tetap bersifat atau berwarna merah. Jadi dua-duanya merah. Satu warna, sama warnanya.
Yang ketiga ada air sabun. Yang biru kita masukkan. Yang biru kita masukkan ke air sabun. Nah, warnanya tidak berubah, tetap biru. Yang merah kita masukkan, ini merah ya. Kita masukkan ke air sabun. Kita tunggu. Awalnya merah, sekarang menjadi biru. Nah, udah kelihatan ya. Silakan kita amati satu-satu. Pertama garam. Nah, garam di sini warnanya tetap merah dan biru, berarti ber-pH 7 atau bersifat netral atau garam. Jeruk mengubah lakmus merah menjadi merah, biru menjadi merah, sehingga dia dikategorikan sebagai larutan asam dengan pH 7 ke bawah, di bawah 7. Air sabun mengubah lakmus merah menjadi biru dan biru tetap biru, sehingga pH-nya larutan basa ini adalah di atas 7. Seperti itu ya. Baik. Gimana? Kalian sudah paham? Sudah bisa membedakan ya mana garam, mana asam, mana basa. Nah, dari penjelasan saya yang sudah saya jelaskan dari awal sampai saat ini, silahkan kalian dapat tugas nih. Nah, buatlah tabel yang berisikan tabel asam, basa, dan garam. Sebutkan satu. Asam itu nanti menyebutkan 5 contoh, basa 5 contoh, dan garam 5 contoh. Larutan apa saja yang termasuk ke asam, basa, dan garam. Lalu kalian kumpulkan, di-upload di Schoology dengan cara submit assignment seperti biasanya. Terima kasih sudah menyaksikan dan mencermati video yang sudah saya tampilkan saat ini. Tetap semangat, tetap sehat. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya.